Materi ekuitas di chapter 14 ya, bukunya Kesho. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar karakteristik saham. Kalian sudah ketahui ya, ada jenis saham biasa, ada saham preferen ya. Kemudian terkait transaksi ekuitasnya ya, bukan hanya transaksi dari penerbitan saham juga, saja, tapi juga nanti terkait dividen, kemudian dividen macam-macam ya, kemudian share split ya, dan penyajian dan pelaporan ekuitas di neraca itu seperti apa. Nah, sebelum ke transaksi saham ya, kalian sudah mengenal ada 3 bentuk organisasi bisnis ya. Ada perusahaan yang bentuknya perusahaan perorangan atau dimiliki hanya satu orang saja. Kemudian perusahaan persekutuan atau partnership di mana pemiliknya itu 2, 3, beberapa orang ya. Atau yang bentuknya korporasi ya. Ini yang pemiliknya terdiri dari para pemegang saham. Kalau perorangan dan partnership ini kan relatif sama ya. Kalau penyajiannya di neraca itu kita langsung sajikan misalkan Pak A Capital gitu ya, misalkan si A ini pemiliknya gitu ya, Pak A Capital. Kalau partnership misalkan pemiliknya A dan B gitu, Pak A Capital dan juga Pak B Capital gitu ya. Nah, kalau nanti bentuknya korporasi, kita tidak akan menyebut nama pemilik ya, tapi kita akan menyajikan dalam akun saham ya, share capital ya. Untuk korporasi ini ada undang-undang khusus ya yang mengaturnya ya, ada undang-undang mengenai perseroan terbatas ya. Kemudian ada undang-undang juga yang kalau di Indonesia ini ada yang mengatur nanti perdagangan atau penerbitan sahamnya ya. Ada undang-undang yang terkait bursa efeknya juga OJK yang mengawasi perdagangan saham ya. Ini kalau yang di Undang-Undang PT nomor 2007 ya. Jadi kalau ini suatu saat nih kalian mau mendirikan perseroan terbatas ya. Jadi didirikan minimal 2 orang ya yang memiliki bagian saham dengan akta notaris ya. Kemudian perusahaan nanti akan mengajukan ya, harus mengajukan kepada menteri untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian perseroan terbatas ya. Nanti harus menyertakan dulu ya, harus membuat ADART perusahaan ya kalau mau mendirikan PT. Kemudian karakteristik saham. Kalau saham itu bedanya, jadi pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan itu kan ada 2. Bisa melalui pembiayaan dengan hutang atau debt financing dan pembiayaan dengan saham atau equity financing. Jadi dalam membiayai atau memperoleh asetnya atau membiayai perusahaan itu dari mana? Apakah ada 2 ya, pembiayaan dengan utang dan dengan saham ya, atau seperti apa kalau di perusahaan. Kemudian proporsinya juga gitu ya. Nah, perbedaannya ini kalau karakteristik saham dengan sekuritas hutang ya terutama ya. Nah, kalau saham nanti imbal baliknya yang diperoleh oleh investor itu yang disebut apa? Dividen ya, dividen. Kemudian kalau yang lebih dimaksudkan di sini nanti kalau hak pembagiannya itu tergantung nanti sahamnya itu apakah saham biasa atau saham preferen ya. Nah, kalau saham biasa dia akan memiliki hak ini ya, hak suara ya, memiliki hak suara dan juga dia memiliki hak yang namanya hak preemptif ya. Hak preemptif ini adalah hak untuk memperoleh atau membeli saham baru ya, agar kepemilikannya itu proporsinya tetap ya. Jadi pemilik saham lama ketika perusahaan ini mau menerbitkan saham baru, ini pemilik saham lamanya ditawari lebih dahulu gitu ya. Mau beli saham yang mau keterbitin enggak? Nah, ketika dia mengambil ya itu namanya hak preemptif ya. Hak untuk mempertahankan proporsi kepemilikan dengan cara menerbitkan saham baru yang ditawarkan oleh perusahaan itu ya. Kemudian kalau aset atas likuidasi ini nanti yang diutamakan adalah pemegang saham preferen ya. Jadi kalau perusahaan mengalami likuidasi nanti pertama itu adalah bayar hutang dulu. Jadi yang krediturnya atau yang meminjamkan ya, kreditur
di mana kita punya hutang, itu hutangnya akan kita selesaikan lebih dahulu. Setelah bayar hutang, baru kalau masih ada sisa ya, kita akan membayarkan kepemilikan saham preferen. Baru nanti kalau masih ada sisa lagi, nanti dibagikan kepada pemegang saham biasa. Nah, itu posisi untuk alokasi aset ya pada saat likuidasi. Kemudian tadi yang memiliki hak voting adalah pemegang saham biasa ya, pemegang saham preferen dia tidak memiliki hak suara ya. Kemudian kalau hak atas laba atau kerugian ini yang nanti dibagikan dalam dividen ya, itu nanti yang diutamakan juga pemegang saham preferen. Baru nanti setelahnya dibagikan kepada pemegang saham biasa ya. Risiko investasi saham ya, ini risikonya cenderung lebih tinggi daripada kalau kita berinvestasi dalam sekuritas hutang. Kalau sekuritas hutang itu cenderung aman ya, karena apa? Pertama kita akan dapat imbal balik tiap periode ya secara tetap itu dalam bentuk bunga. Ya, tiap periode kan perusahaan harus bayar bunga ya. Kemudian nanti ketika jatuh tempo kita akan dapat pengembalian pengembalian dari obligasi atau utang tadi ya. Nah, kita sebagai investor. Nah, kalau kita sebagai investor, kita menanamkan modal dalam bentuk saham nih, kita beli saham, maka kita dapat dividen ya, berhak dapat dividen kalau perusahaan itu membagikan dividen. Kalau perusahaan tidak membagikan dividen, ya kita nggak dapat apa-apa ya sebagai pemegang saham. Ya, karena untuk bagian dividen adalah hak prerogatifnya nanti di RUPS ya. Apakah memutuskan ada pembagian saham atau tidak dengan melihat laba atau rugi dari perusahaan. Ya. Nah, itu sedikit perbedaan ya, sekuritas antara sekuritas utang dan sekuritas saham, dan juga antara saham biasa dan saham preferen. Kemudian di komponen ekuitas yang ada di neraca ya, itu sebenarnya terdiri dari contributed capital ya. Ini contributed capital atau modal store, kemudian ada return earning ya, kemudian dikurangi kalau ada saham treasury ya, ditambah kalau ada other comprehensive income ya, dan juga NCI ya. Kalau perusahaannya ini misalkan dimiliki oleh perusahaan lain ya, nanti ada proporsi untuk non controlling interest. Nah, untuk non controlling interest nanti kalian akan dapat lebih detail ketika kalian belajar akuntansi keuangan lanjutan. Nah, untuk komposisi contributed capital ini terdiri dari saham biasa dan saham preferen ya. Masing-masing ini bisa jadi ya ada share premiumnya ya. Share premium ini mencerminkan selisih antara harga pasar dengan harga par dari saham ya. Untuk yang saham treasury ini juga bisa jadi ya nanti akan timbul yang namanya share premium from treasury, atau kalau istilah di PSAK kita menyebutnya agio saham ya. Share premium itu agio saham. Ini prosedur penerbitan saham ya. Ini nice to know saja buat kalian ya. Untuk tahap persiapannya itu nanti tergantung RUPS ya, apakah akan ada emisi gitu ya atau penerbitan saham baru ya. Nah, ada penerbitan saham baru. Kemudian nanti akan melakukan pengajuan ya dan pernyataan pendaftaran ya. Otorisasinya ini kalau dulu di Bapepam LK ya. Nah, sekarang Bapepam LK ini melebur nih ya, melebur dengan BI ya, beberapa bagian dari BI ini membentuk yang namanya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada tahap penawaran atau penjualan saham ya, dan keempat nanti untuk saham yang diperjualbelikan di bursa akan dicatat nih oleh si underwriter. Kemudian semua biaya langsung terkait penerbitan saham ya, baik biaya untuk underwriternya, biaya untuk akuntansi, biaya hukum, percetakan dan sebagainya, ini nanti akan mengurangi pendapatan atas penjualan saham. Ya. Nah, untuk nilai saham ya, nilai saham par kalau itu ya nilai par ya, kita bahas nilai par. Nilai par itu adalah nilai yang tercantum di sertifikat saham ya.
Nilai par tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Kalau nilai wajar ini nilai yang terbentuk di pasar ya, harga pasarannya saham itu berapa sih gitu. Nah, kalau nilai par tadi mencerminkan yang nilai yang tertera di sertifikat saham ya, atau biasanya nilai par ini biasanya ditentukan ya ketika di ADART nilai parnya yang disepakati itu berapa gitu ya. Kemudian kalau harga pasar ya, ini yang terbentuk di pasar ya, harga pasar per lembar sahamnya untuk perusahaan A itu berapa gitu ya. Nah, nanti selisih antara harga pasar dengan harga par itu yang mencerminkan share premium atau agio saham ya, share premium ordinary, share premium preference. Nah, itu adalah selisih antara harga pasar dengan harga par saham. Nah, kalau di Indonesia harus pakai ada nilai par ya. Nah, kalau di Indonesia itu tiap saham itu harus ada nilai parnya. Nah, ini di beberapa negara itu ada atau membolehkan perusahaan ini menerbitkan saham tanpa nilai par. Jadi no par value ya. Untuk no par value. Nah, alasannya apa sih untuk penerbitan saham yang no par value ya? Ini kalau nopar ini biasanya ya, tapi kalau nopar itu nanti biasanya negara itu akan memutuskan atau akan menentukan harus ada yang namanya stated value. Stated value itu adalah nilai pengganti dari nilai par ya. Sebenarnya itu ya. Jadi ada sih yang nopar, tapi biasanya tetap mereka itu kalau sekarang itu harus menetapkan yang namanya stated value sebagai pengganti dari par value. Nah, contoh kalau yang ini yang benar-benar yang no par value ya, transaksi untuk penerbitan saham yang no par, yang tanpa nilai par. Nah, misalkan di sini PT ABC memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Ya. Kalau tanpa nilai par berarti nanti tidak ada selisih kan ya, tidak ada selisih antara harga pasar dengan nilai par. Maka seluruh nilai saham yang diterbitkan akan dicatat ke share capital ordinary ya. Jadi ketika menerbitkan ini langsung ya, ini menerbitkan 200 lembar saham dengan harga Rp1.000 per lembar. Jadi seluruhnya akan dicatat ke share capital ordinary. Ini perusahaan menerima cash dari penerbitan saham, kemudian di sisi kredit ya, di bagian ekuitas akan dicatatkan share capital ordinary senilai 200.000. Nah, tidak ada alokasi untuk share premium. Ini kalau murni no par dan tidak ada stated value. Nah, yang berikutnya ini untuk pengganti harga pasar ditetapkan state value ya. Stated value atau nilai yang ditetapkan ini sebesar Rp800 per lembar. Nah, stated value ini ya, ini akan mewakili ya, stated value ini akan mewakili nilai par ya. Jadi stated value ini akan menggantikan nilai par. Sehingga nanti ketika penerbitan kita akan mencatat penerimaan kas senilai 200.000 ya. 200 kalikan 1000. Kemudian di sisi kredit kita akan catat share capital ordinary ya sebesar Rp800 dikalikan 200 lembar saham. Kemudian selisihnya akan kita catatkan di share premium ordinary senilai 40.000. Ini berikutnya, ini mungkin yang tidak ada di prinsipal ya, ini belum ada di prinsipal. Ketika saham diterbitkan dengan sekuritas lain ya. Misalkan menerbitkan saham dengan obligasi gitu ya, atau menerbitkan saham dua jenis ya, saham biasa dengan saham preference itu langsung diterbitkan barengan ya. Nah, untuk pencatatan penerbitan saham sekaligus seperti itu ya, secara yang kompon seperti itu, maka kita akan mencatatkan dengan metode alokasi ya. Untuk alokasinya itu menggunakan metode proporsional atau metode incremental ya. Nah, kalau yang sekuritas saham dengan sekuritas obligasi itu biasanya ini kayak misalkan adanya convertible bond. Nanti kita bahas khusus ya di sekuritas convertible ya. Jadi ada chapter khusus ya mengenai convertible securities ya.
Ini kalau yang convertible bond ini adalah obligasi yang nanti suatu saat obligasinya ini bisa diubah ya, bisa dikonversi menjadi saham. Ya. Nah, untuk menerbitkan convertible ini biasanya ini saham diterbitkan dengan misalkan ini ya convertible bond, atau ini saham diterbitkan dengan opsi atau waran. Jadi kalau misalkan dengan waran nih, misalkan menerbitkan saham biasa sekaligus waran. Warannya ini nanti bisa digunakan untuk membeli saham preference harga di bawah harga pasar, misalkan seperti itu. Ya. Jadi kalau opsi dan waran ini merupakan derivatif ya, atau turunan dari saham. Nah, ini untuk contoh-contoh ini nanti kita bahas khusus di chapter convertible securities. Nah, sekarang kita ke metode ini ya, metode proporsional dan metode incremental ya. Nah, di sini contohnya PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai parnya Rp100 ya, dan nilai wajarnya Rp600. Dan saham preference sebanyak 200 lembar. Jadi menerbitkan dua jenis saham ya, saham biasa 500 lembar dan saham preference 200 lembar. Yang saham biasanya nilai parnya 100, harga wajarnya 600. Yang saham preference-nya nilai parnya 200 dan harga wajarnya 1000. Dijual dengan lamsam ya, lamsam itu apa? Gelondongan gitu ya. Jadi ini menerbitkan dua jenis saham dan langsung dan menerima kas totalnya segini gitu ya, totalnya 400.000. Nah, kita akan mengalokasikan ya. 400.000 ini akan kita alokasikan ya, akan kita catat ke saham biasa berapa, ke saham preference berapa gitu. Nah, yang pertama kita menggunakan yang metode proporsional ya. Nah, untuk penggunaan metode proporsional kita akan mencari dulu ya, kita akan menghitung dulu nilai pasar dari masing-masing jenis saham ya. Yang pertama untuk saham biasa, tadi jumlah saham yang diterbitkan 500, nilai pasar per lembarnya 600, sehingga total nilai pasar keseluruhan adalah 300.000. Kemudian untuk yang saham preference yang diterbitkan 200 lembar ya, dengan harga pasarnya yaitu 1.000 lembar. Total nilai pasarnya adalah 200.000. Sehingga total harga jual seharusnya itu totalnya harusnya 500.000. Tapi karena ini menerbitkannya barengan dan ini membelinya itu langsung ini dua-duanya misalkan ya. Jadi ini menurunkan harga nih ya. Nih, karena menerbitkan barengan, ini harga nilai pasarnya harusnya 500.000, ini cukup dibayar dengan 400.000. Maka kita akan mengalokasikan 400 ini yang ke saham biasa berapa, yang saham preference berapa. Nah, kita gunakan perbandingan total nilai pasarnya ya. Untuk yang saham biasa ini total nilai pasarnya 300, yang saham preference total nilai pasarnya 200. Jadi perbandingannya adalah 60% dibanding 40%. Sehingga nanti ketika alokasi ya, untuk yang saham biasa ini akan kita alokasikan ya 60% kalikan 400.000, ini diperoleh 240.000. Kemudian untuk yang saham preference ini alokasinya 40% dikalikan 400.000 ya, sehingga saham preference ini totalnya 160.000. Ini baru kita jurnal ya. Kita akan jurnal. Kita akan menerima cash ya, debit senilai 400.000. Kemudian kita akan mencatat yang pertama nih, yang tadi share capital preference. Ya, ordinary dulu juga boleh ya. Share capital preference kita catat sesuai nilai parnya dulu ya. Nilai parnya adalah 200 sebanyak 200 lembar. Maka share capital preference ini senilai 40.000 ya, 40.000. Kemudian untuk share premiumnya kita tinggal selisihkan ya. Tadi total nilai pasarnya adalah 160.000 yang ini. Ya, 160.000 yang ini ya. Kemudian kita kurangi dengan total nilai parnya 40.000. Sehingga share premium preferennya adalah 120.000. Nah, next selanjutnya untuk yang saham biasa ya. Kita akan alokasikan dulu untuk share capital ordinary ya, sesuai dengan harga parnya yaitu Rp100 per lembar kalikan 500 lembar ya. Sehingga total share capital ordinary-nya adalah 50.000.
Kemudian kita alokasikan ke share premium ordinary. Tadi alokasi totalnya adalah ini ya, 240.000 ya. Ini akan kita kurangi dengan nilai parnya ya, total nilai parnya yang 50.000. Sehingga share premium ordinary-nya nilainya adalah 190.000. Nah, ini yang menggunakan metode proporsional. Jadi dibandingkan ya, dibandingkan dulu nih total nilai pasarnya masing-masing. Nah, berikutnya yang metode inkremental ya. Nah, metode inkremental. Kalau yang metode inkremental ini biasanya karena salah satu nilai wajar dari dua sekuritas ini tidak diketahui, gitu ya. Ini masih menggunakan contoh yang sama ya, PT-DIF menerbitkan dua jenis saham ya, saham biasa dan saham preferen. Cuma untuk yang saham preferennya, kalau yang di contoh soal ini nilai wajarnya tidak diketahui. Kalau yang di soal yang tadi untuk metode proporsional kan diketahui ya, yang ini tidak diketahui ya. 500 lembar saham biasa, parnya Rp100, harga wajarnya Rp600 per lembar. Yang saham preferennya 200 lembar, nilai parnya Rp200, nilai wajarnya tidak diketahui. Dan dijual dengan lamsam senilai 400.000. Nah, kita akan mengalokasikan yang 400.000 ini ya. Nah, kalau inkremental berarti kita alokasikan dulu untuk yang ada harga pasarnya. Ya, kita alokasikan dulu, baru nanti selisihnya akan kita alokasikan untuk yang tidak ada harga pasarnya. Di sini untuk saham biasa, ini total harga pasarnya adalah 500 lembar kalikan Rp600 ya, 300.000. Sedangkan saham preferen tidak diketahui harga pasarnya. Jadi yang 300.000 ini ya, nanti kita alokasikan dulu untuk saham biasa ya. Jadi saham biasa ini dapat alokasi 300.000 ya. Berarti untuk yang saham preferen dapat sisanya ya, 400.000 dikurangi 300.000. 400 kurangi 300. Jadi alokasi ke saham preferen adalah Rp100.000. Baru kita jurnal ya. Kita akan menerima kas senilai 400.000. Kemudian kita jurnal share capital preferen. Tadi nilai parnya adalah 40.000. Kemudian kita alokasikan ke share premium preferen. Tadi yang preferen kan 100.000 ya. Nih dikurangi dengan nilai share capital preferennya 40.000 ya. Dialokasi ke share premium preferen senilai 60.000. Kemudian untuk share capital ordinary ya, ini langsung sesuai dengan nilai parnya ya, Rp100 per lembar kalikan 500 lembar. Ini 50.000. Kemudian alokasi ke share premium ordinary-nya, ini total nilai pasar dari share ordinary ya, saham biasa 300.000 tadi yang ini. Ya, 300.000 ini dikurangi dengan nilai par dari saham biasa 50.000 ya. Jadi share premium ordinary-nya senilai 250.000. Itu penerbitan saham dengan lamsam ya. Nah, dengan metode lamsam. Nah, sekarang bagaimana kalau saham diterbitkan tapi kita tidak menerima kas ya. Jadi misalkan kita menerbitkan saham tapi misalkan ditukar dengan tanah gitu ya. Atau kita menerbitkan saham untuk bayar jasa. Nah, untuk mencatat ini saham yang diterbitkan non kas, maka kita akan lihat dulu ya. Nah, apakah ada nilai wajar atas barang atau jasa yang kita terima ya. Jika nilai wajar atas barang atau jasa yang kita terima itu tidak ada, baru kita gunakan nilai wajar saham. Ya. Sebenarnya sih mana yang lebih bisa mana yang lebih bisa diandalkan gitu ya, mana yang reliable ya. Tapi kita sesuaikan dulu yang ada di buku aja ya. Jadi yang pertama, kalau barang atau jasa yang kita terima itu ada nilai wajarnya, berarti itu kita gunakan acuan ya. Nah, kemudian kalau nilai wajar atas barang atau jasa yang kita terima itu tidak ada, kita gunakan nilai wajar saham. Nah, kalau tidak ada, kita akan gunakan nilai appraisal. Nah, contoh untuk penerbitan saham ya dengan transaksi non kas.
Di sini misalkan PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai par Rp500 per lembar untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. Ya. Jadi untuk pengurusan paten ya, nanti akan diklaim sebagai paten, ini PT GHI menerbitkan saham. Untuk kasus pertama, di sini PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar paten. Nah, nilai wajar patennya nggak ada. Nah, tadi kalau nilai wajar dari barang atau jasa yang kita terima nggak ada, maka kita gunakan apa? Kita gunakan nilai wajar saham. Ya. Di sini nilai wajar sahamnya senilai Rp750 per lembar. Maka kita akan mencatat paten sesuai dengan nilai wajar saham. Ya, berarti nilai wajar saham totalnya adalah Rp750 kalikan 20.000 lembar. Ya, ini nilai patennya ya. Jadi nilai paten akan kita catat sebesar 1.500.000. Kemudian di sisi kredit kita akan mencatat ya share capital ordinary ya, saham biasa sesuai dengan harga parnya. Kalau harga parnya kan ada ya ini Rp500 per lembar kalikan 20.000 lembar. Ini share capital ordinary-nya senilai Rp1.000.000. Nah, selisihnya ya kita tinggal alokasikan ke share premium ordinary senilai Rp500.000. Nah, itu untuk kasus 1 di mana nilai wajar dari barang atau jasa tidak bisa kita tentukan. Nah, kemudian untuk kasus yang sama tapi di sini nilai wajarnya ada ya justru ya. Nilai wajar patennya ada. Nilai wajar patennya di sini senilai Rp1.200.000. Sehingga nanti paten akan kita catat sesuai dengan nilai wajarnya ya, Rp1.200.000. Kemudian di sisi kredit kita akan mencatat share capital ordinary senilai Rp1.000.000 ya, dan selisihnya akan kita catatkan sebagai share premium ordinary senilai Rp200.000. Nah, di kasus berikutnya ya, dengan kasus yang sama, tapi di sini si PT GHI ini tidak bisa menentukan nilai wajar paten, tidak bisa menentukan nilai wajar saham. Nah, kalau tidak bisa menentukan keduanya, maka akan menggunakan jasa konsultan atau appraisal ya, untuk menentukan nilai wajar patennya itu berapa sih. Jadi ini nilai appraisal ya, nilai appraisal itu nilai taksiran ya. Nilai taksirannya itu nilai patennya adalah Rp1.250.000. Nah, ini yang akan kita catat sebagai paten ya, sebesar Rp1.250.000. Kemudian share capital ordinary akan kita catat sesuai dengan harga parnya ya, Rp500 kalikan 20.000 lembar. Kemudian kita akan mencatat selisihnya ke share premium ordinary senilai Rp250.000. Nah, berikutnya ini tentang saham Trisuri ya, tentang saham Trisuri ya. Alasan buyback ya, buyback atau perusahaan itu membeli kembali sahamnya ya. Jadi saham Trisuri itu kenapa sih ya? Yang pertama ini untuk meningkatkan EPS ya, earning per share dan return on equity ya. Earning per share itu kan rumusnya apa? Net income dibagi dengan net income dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kalau ya, berarti penyebutnya apa? Penyebutnya adalah jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kalau EPS-nya itu pengen dinaikkan ya, EPS-nya itu pengen dinaikkan, maka berarti yang penyebutnya tadi ya, jumlah lembar saham yang beredar itu harus dikurangi, ya kan? Harus dikurangi. Nah, kalau mau dikurangi ya, berarti harus di buyback. Ya, kalau nanti penyebutnya nanti berkurang, nanti otomatis nilai EPS-nya akan lebih tinggi ya, akan naik. Nah, ini salah satu tujuannya. Return on equity juga demikian ya. Kita mau melihat
apa sih berapa yang dihasilkan profit ya, profit atau imbal balik dari ekuitas gitu ya. Nah, ini juga kalau mau lebih tinggi, maka harus ada jumlah lembar saham yang beredarnya itu harus diperkecil juga. Ya, untuk memperkecil jumlah lembar saham yang beredar dengan cara buyback saham. Ya. Kemudian yang kedua, ini mungkin di perusahaan ini butuh ya, butuh untuk memberikan kompensasi kepada pegawai ya. Kompensasi kepada pegawai itu biasanya nih perusahaan nanti ketika memberikan kompensasi dia akan menerbitkan dulu dalam bentuk opsi ya. Opsi itu adalah turunan atau derivatif saham. Nah, bagi karyawan yang memegang opsi nanti bisa membeli saham dengan harga tertentu ya. Bisa di bawah harga pasar, bisa di atas harga pasar ya, tergantung harga exercise yang disepakati di opsinya. Nah, ketika misalkan harga opsinya itu lebih rendah daripada harga pasar, ini pasti pegawai akan tertarik kan ya untuk mengeksersis untuk membeli saham. Nah, misalkan nih si perusahaan nggak mau nih ketika memberikan saham sebagai opsi itu ya, itu dengan menerbitkan saham baru. Dia mau membelinya dari pasar saja ya, dari pasar untuk dari saham yang beredar. Maka dia akan membuyback ya sebagian sahamnya yang sudah beredar untuk diberikan kepada pegawai tersebut. Ya. Nah, itu salah satu tujuannya ya dia melakukan buyback saham ya. Atau ini untuk memenuhi kebutuhan merger ya, itu juga bisa ya. Jadi dia memberikan saham, nanti sahamnya diterbitkan dalam rangka merger. Ya. Kemudian kalau prinsip yang ini ya, mempengaruhi harga pasar ini di konsep ekonomi ya, di konsep ekonomi nih. Kan kalau permintaan tinggi ya, maka harga akan naik. Nah, misalkan nih harga sahamnya perusahaan misalkan sedang turun nih, sedang lesu, sedang merah semua gitu ya. Ini gimana nih kalau merah itu kan pasti akan membuat investor itu khawatir gitu ya. Nah, ini biar investor agak khawatir, dia mau berusaha biar harga sahamnya tuh naik. Dengan cara apa? Meningkatkan permintaan di pasar ya. Nah, untuk meningkatkan permintaan di pasar, dia beli kembali tuh, dia beli sendiri ya. Jadi dia meningkatkan permintaan sahamnya dia di pasar dengan cara membeli sendiri ya. Gitu. Sehingga nanti harga sahamnya akan nanti kemudian ini ada permintaan nih untuk saham untuk PT X gitu ya. Ini makanya kemudian harganya nanti meningkat. Jadi saham treasury ya atau buyback saham itu ya nanti adalah membeli atau menarik kembali dari saham yang yang beredar di pasar ya. Bisa jadi nanti treasury share itu nanti bisa dijual kembali di masa depan. Jadi bukan di di retirementnya, tapi bukan dengan dihentikan ya, tapi dia mengholdnya menjadi saham treasury ya. Nanti yang saham treasury yang ditarik di pasar ini nanti dia masuk ke dalam itu ya, bukan ke aset ya, tapi masuknya ke ekuitas. Ekuitas itu apa? Ekuitas itu adalah nilai aset bersih. Net aset ya, net aset itu ekuitas. Jadi saham treasury tadi masuk ke komponen ekuitas ya sebagai pengurang. Ya, masuk komponen ekuitas sebagai pengurang. Nah, contoh untuk transaksi saham treasury ya. Misalkan PT JKL menerbitkan 20 lembar saham biasa dengan nilai par Rp200 ya pada harga Rp500 per lembar. Sebagai tambahan, perusahaan pada saat ini juga memiliki saldo return earning ya, saldo laba ditahan sebesar Rp20 juta. Nah, ini proporsi itu ya, proporsi ekuitasnya. Tadi saham biasa 200 lembar, Rp200 per lembar, 20.000 lembar ya, diterbitkan dan beredar. Ya, diterbitkan dan beredar ya, outstanding. Nilainya 4 juta ya nilai ekuitasnya. Kemudian tadi kan diterbitkannya pada harga Rp500, sehingga ada share premium atau agio saham yaitu Rp500 dikurangi Rp200 dikalikan 20.000 lembar ya. Jadi share premiumnya senilai Rp6 juta. Kemudian untuk return earningnya saldonya ini tadi 20.000
Sehingga total ekuitasnya adalah 30 juta rupiah. Ini posisi penerbitan saham biasa ya. Nah, kemudian dari jumlah yang beredar ini kan beredar berapa? 20.000 lembar ya. Dari 20.000 lembar yang beredar ini, kemudian di tanggal 2 Februari ini PT JKL melakukan reakuisisi saham sebanyak 5.000 lembar. Jadi yang dari 20.000 tadi 5.000-nya di buyback ya, dibeli kembali dengan harga Rp700. Nah, kita akan menggunakan ini ya, kita menggunakan pendekatan yang di buku ESO ini menggunakan pendekatan cost ya. Jadi untuk pencatatan saham Trisuri kita menggunakan pendekatan harga perolehan atau cost ya, bukan harga PAT. Karena pencatatan saham Trisuri menggunakan metode cost atau harga perolehan, maka ketika buyback saham ini kita akan mencatatkan ya Treasury share ya, debit ya, makanya di sini debit, dia masuknya komponen ekuitas tapi mengurangi ya, makanya saldo normalnya debit di sini ya. Treasury share pada cash sesuai dengan harga perolehannya yaitu 5.000 lembar dikalikan Rp700. Ini sebesar Rp3.500.000. Nanti ini ya akan mempengaruhi di komponen ekuitasnya ya. Sehingga nanti untuk saham biasa yang issued tetap 20.000 lembar ya, yang terbit tetap 20.000 lembar, tapi yang beredar itu sebanyak 15.000 lembar. Nanti yang dapat dividen itu hanya yang beredar saja ya. Untuk yang saham Trisuri itu tidak berhak atas dividen. Ya. Nilainya tetap sama, tidak berubah ya. Nilainya tetap sama, tidak berubah yaitu 4 juta. Nah, ini masih sama di sini kan. 4 juta. Ya, karena ketika menjurnal kita tidak mengurangi share capital ordinary ya, tapi kita dengan mencatatkan ke akun Treasury share. Nah, jadi ini tetap 4 juta. Kemudian untuk share premium ya, share premium ordinary-nya ini juga tetap sama 6 juta. Kemudian laba ditahan masih sama 20 juta. Nah, kemudian ada komponen saham Trisuri ya. Jadi nanti yang masuk di komponen ekuitas nih ya, saham Trisuri ini mengurangi ya sifatnya ya. Saham Trisuri sebanyak 5.000 lembar ya yang diperoleh at cost ya. Itu Rp3.500.000. Sehingga total ekuitasnya menjadi Rp26.500.000. Ya. Yang tadinya 30 juta, nah kemudian dengan adanya saham Trisuri ini nilai ekuitasnya menjadi turun. Ya, jadi mempengaruhi total ya, total komponen di ekuitas. Kalau pengaruh ke sini ya, ke total share ordinary ya, share capital ordinary maupun share premium ordinary nggak ada. Dia pengaruhnya ke total ekuitas ya, mengurangi total ekuitas. Nah, next ya, ini transaksinya masih berhubungan dengan transaksi sebelumnya. Nah, kalau yang ini tadi bulan Februari di buyback ya sebanyak 5.000 lembar, kemudian ini di bulan Maret ya, dari yang 5.000 lembar tadi ya, ini kan ada 5.000 lembar saham Trisuri, kemudian 500 lembarnya ya, ini dijual kembali. Ya. Jadi dari 5.000, 500 lembarnya dijual kembali. Ini melihat harga kan ya. Tadi misalkan nih ketika dia buyback itu tujuannya adalah meningkatkan harga saham. Ternyata berhasil ya. Harga sahamnya yang awalnya harga pasarnya itu 700, kemudian naik itu menjadi 1.000 ya. Kemudian dia jual lah ya, dia jual lagi 500 dulu. Mungkin dia butuh cashnya nggak banyak-banyak gitu ya. Jadi 500 lembarnya dijual dengan harga Rp1.000 per lembar. Nah, untuk penjualan kembali saham Trisuri, ini perusahaan ya PT JKL akan mencatat yang pertama dia akan mendebit ya, menerima cash sebanyak Rp500.000. Kemudian akan mengkredit atau mengurangi saham Trisuri tadi di sini 3.500.000, kemudian ini dikurangi ya karena ada yang ada yang beredar lagi nih sebesar Rp350.000.
Nah, ini dari mana? Nah, kita awal ini dari cost awal ya. Jadi harga perolehan saham Trisuri. Tadi harga perolehan saham Trisuri per lembarnya adalah 700. Jadi ketika nanti dijual kembali, nanti yang kita kredit adalah Rp700 dikalikan 500 lembar. Nah, ini dapat 350.000. Nah, selisihnya ya, selisih antara kas yang diterima dengan treasury share yang kembali beredar nih, ya, kita akan alokasikan ke share premium from treasury ya. Share premium from treasury share ya, sebesar Rp150.000. Nah, berikutnya ya masih melanjutkan transaksi PT JKL nih di tanggal 2 April ya. Tadi punya saham Trisuri 5.000, kemudian dijual lagi 500 ya. Berarti saham Trisurinya masih 4.500 ya. Kemudian dijual lagi nih ya. Dijual lagi sebanyak 500 lembar dengan harga Rp600 di bawah harga perolehan ya. Tadi harga perolehan untuk saham Trisuri per lembarnya kan 700 ya. Kalau yang pas penjualan di tanggal 2 Maret, ini penjualan kembalinya di atas harga perolehan. Jadi timbul share premium. Nah, kalau yang 2 April, ini penerbitan kembalinya ya, penjualan kembalinya di bawah 700 ya, di bawah harga perolehan. Nah, kalau di bawah harga perolehan, nanti untuk selisih ya, selisih dari kas dan nilai saham Trisuri ya, itu akan kita ambilkan dari nilai ini, nilai akun share premium from Trisuri share. Jadi pas jurnal kan kita akan menerima kas ya. Kita akan menerima kas sebesar 500 lembar dikalikan Rp600 per lembar. Ini kas yang kita terima 300.000. Kemudian kita kredit dulu ya. Kita akan kreditkan treasury share yang kembali beredar. Ini sesuai dengan harga perolehan awalnya yang Rp700 tadi ya. Rp700 dikalikan 500 lembar. Ini sebesar Rp350.000. Nah, selisihnya debit. Nah, selisihnya debit. Karena selisihnya debit ya, itu ya kita lihat dulu ada saldo share premium from Trisuri enggak? Nah, ternyata dari transaksi sebelumnya sudah ada nih ya. Dari transaksi sebelumnya sudah ada ya saldo untuk share premium from Trisuri ya. Kalau sudah ada nanti debitnya akan kita peroleh dari sini dulu ya. Kita akan debit ini dulu. Maksimalnya adalah 150.000 ya. Ini maksimal yang bisa didebit ya, maksimal yang bisa didebit sebesar segini ya, 150.000. Nah, di sini kurangnya berapa? Selisih debitnya adalah 50.000 saja. Berarti cukup ya. Sehingga nih tadi ya saldo share premium from Trisuri dari yang transaksi 2 Maret ini kan nilainya 150.000. Kemudian ini dari yang transaksi 2 April diambil ya. Diambil sebagian ya 50.000. Sehingga saldonya setelah transaksi tanggal 2 April saldo share premium from Trisuri menjadi 100.000. Ya. Nih, jadi kalau ada saldo share premium from Trisuri, kita debitkan dari saldo share premium from Trisuri dulu. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada nanti kita akan debitkan dari return earning. Nah, selanjutnya ini masih transaksi PT JKL ya. Di tanggal 2 Mei, ya, di tanggal 2 Mei dia jual lagi tuh, jual lagi saham Trisurinya ya. Jual lagi saham Trisurinya sebanyak 1.000 lembar dengan harga masih di bawah harga perolehan ya, masih di bawah kosnya yang Rp700 per lembar tadi. Nah, di sini menjual dengan harga Rp550 per lembar. Maka kita akan mencatat perolehan kasnya ya, Rp550 per lembar kalikan 1.000, ini 550.000. Kemudian kita akan mengkredit dulu ya. Kita akan kreditkan treasury share sesuai dengan harga perolehan treasury share. Harga perolehannya 700 kalikan 1.000 lembar ya. Jadi ini kita kredit sebesar Rp700.000. Kemudian selisih debitnya ya. Selisih debitnya
Pertama, kita akan habiskan dulu saldo share premium from treasury, ya. Dari yang soal sebelumnya, ya, saldo share premium from treasury ini saldonya adalah 100.000. Ini kita habiskan dulu ya, kita debit dulu seluruhnya. Ini sebesar 100.000. Ternyata masih kurang ya. Ini kalau di total kan baru 650.000, ini 700.000. Ternyata masih kurang ini debitnya. Nah, makanya kita akan debitkan, kita akan kurangkan dari return earning ya. Return earning sebesar Rp50.000. Nah, itu untuk transaksi saham treasury ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan masuk ke saham preferen ya. Karakteristiknya apa sih gitu ya. Nah, tadi kalau saham preferen itu dia diutamakan dalam pembagian dividen. Nah, kemudian dia juga diutamakan ketika misalkan perusahaan mengalami likuidasi, maka dia juga dapat alokasi aset pertama kali sesudah sesudah kreditur tadi ya. Jadi kreditur dibayar dulu seluruh piutangnya, baru nanti masih ada sisa, maka diberikan kepada pemegang saham preferen. Baru kemudian diberikan kepada pemegang saham biasa ya. Kemudian untuk yang saham preferen nanti ada nih sifat saham preferen yang convertible ya. Sifat saham preferen yang convertible, di mana convertible-nya itu bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nah, kemudian dapat juga nih untuk yang saham preferen itu ada yang sifatnya itu callable ya. Callable itu apa? Callable itu bisa ditarik kembali oleh perusahaan. Jadi yang menarik kembali itu adalah perusahaan, kayak saham treasury gitu ya. Kemudian yang kelima ya, untuk saham preferen ini tidak memiliki hak suara. Ya. Berikutnya dari sifatnya ya, dari pembagian nanti terutama pas aturan untuk dividen ya. Nah, untuk yang peraturan untuk dividen, untuk yang saham preferen, ada yang sifatnya kumulatif, ada yang sifatnya non kumulatif ya. Kalau yang kumulatif ini, kalau ada utang dividen tahun lalu ya, itu akan dapat dibayarkan di tahun ini ya. Nah, kalau yang non kumulatif, kalau ada utang dividen yang tahun lalu ya, misalkan belum dibayarkan, itu di tahun sekarang tidak bisa dibayarkan. Jadi dia hanya bayar untuk tahun ini saja ya kalau yang non kumulatif. Kemudian ada yang sifatnya partisipasi. Sekarang sih sifatnya non partisipasi ya sebagian besar ya. Partisipasi itu gini, ini terkait pembagian dividen. Kalau pembagian dividen, pertama tadi kan haknya itu untuk pemegang saham preferen ya. Nah, untuk perhitungan dividen saham preferen kan pakai persentase tuh ya. Misalkan saham preferen parnya $10, kemudian 6%. Nah, 6% itu adalah acuan untuk menghitung dividen. Nah, setelah bagian dari saham preferen itu dibagikan dividennya, maka kemudian akan ada alokasi untuk dividen pemegang saham biasa. Nah, kalau masih ada sisa lagi, nanti akan dibagikan kepada pemegang saham preferen lagi. Itu yang sifatnya partisipasi. Jadi nanti ada alokasi tertentu ya untuk dividen pemegang saham preferen, pemegang saham biasa juga ada alokasinya. Nah, kalau yang sekarang tipikalnya itu kebanyakan yang non partisipasi. Jadi pemegang saham preferen diberikan dulu hak dividennya ya. Kemudian seluruh sisanya akan diberikan kepada pemegang saham biasa. Nah, itu yang sifatnya non partisipasi. Nah, kalau yang konversi ini tadi adalah dapat dikonversi menjadi saham biasa ya. Jadi saham preferen kemudian dikonversi menjadi saham biasa. Nah, kalau callable ini ada opsi ya, ada opsi dari perusahaan nanti bisa menarik kembali saham preferen yang beredar. Nah, bedanya sama redeemable, kalau redeemable itu dari sisi pemegang saham ya. Jadi pemegang saham bisa mengembalikan ya atau minta konversi atau minta yaitu pengembalian atas sahamnya.
Itu kalau redeem. Jadi redeem itu haknya ada di pemegang saham, kalau callable haknya ada di perusahaan penerbit. Ini masih sama yang tadi ya. Nah, contoh transaksi untuk saham preferen. Nah, misalkan di sini ya PT MNO menerbitkan 5.000 lembar saham preferen dengan nilai par Rp300 dengan harga Rp1.000 per lembar saham. Nah, kalau pencatatan penerbitannya ini sama ya, sama dengan saham biasa ya. Jadi kita akan mencatat ya penerimaan kas ya 5.000 lembar dikalikan 1.000 per lembarnya. Kemudian di sisi kredit kita akan mencatatkan share capital preference sesuai dengan harga parnya ya Rp300 dikalikan 5.000 lembar. Selisihnya harga pasar dikurangi harga par, kita alokasikan seluruhnya ke share premium preference yang sebesar Rp3.500.000. Next ya, kita masuk ke dividen ya. Ya, dividen itu sebenarnya hak ya, bukan kewajiban. Jadi perusahaan itu boleh memberikan dividen, boleh tidak gitu ya. Jadi nanti kalau ada laba yang tinggi nih dia RUPS memutuskan seperti apa? Apakah akan untuk ekspansi usaha atau akan memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya ya. Nah, untuk jenis-jenis dividen nih, kalau yang kalian kenal di tingkat 1 mungkin baru 2 ya, kas dividen dan dividen saham nih ya, yang jenis ke-1 dan jenis ke-4. Nah, ini di intermediate accounting kalian dikenalkan 2 jenis dividen yang lain ya, property dividen dan liquidating dividen. Ya. Seluruh dividen ini ya, baik cash dividen, property dividen, liquidating dividen, dan share dividen, ini seluruhnya sifatnya itu mengurangi total ekuitas perusahaan. Kecuali yang ini ya, untuk yang dividen saham ini tidak mengurangi ekuitas ya. Nanti kita lihat dari jurnalnya ya, dari jurnalnya itu pasti itu tidak menimbulkan pengurangan ke ekuitas ya. Kemudian ketika perusahaan mengumumkan dividen saham ya, perusahaan ini tidak membayarkan sejumlah aset ya, baik kas maupun properti ya, tidak juga mengakui kewajiban ya. Tapi nanti dia akan menerbitkan saham tambahan ya, akan diberikan saham tambahan baru ke para pemegang saham. Nah, pertama kita ke kas dividen lebih dahulu ya. Misalkan di sini nanti Dewan Direksi ya yang akan mengusulkan pengumuman kas dividen ya. Berdasarkan hasil RUPS ya, ini disetujui untuk pembagian dividen. Nah, maka nanti Dewan Direksi akan mengumumkan tuh ya, akan mengumumkan. Kemudian dia mengumumkan misalkan dividen kas. Nanti kemudian ditentukan ya tanggal pencatatan itu mendaftar ya siapa-siapa saja yang berhak atas dividen dan juga kapan pembayarannya ya. Nah, 3 tanggal penting terkait dividen nih, baik dividen kas maupun dividen lainnya ya sebenarnya ya. Di sini yang pertama adalah tanggal pengumuman ya. Ketika tanggal pengumuman, nanti perusahaan akan mencatat nih kalau di kas dividen dia akan mencatat sisi debitnya. Dia akan mengurangi ke return earning ya. Kalau di prinsipal mungkin kalian mengalokasikan lebih dahulu ke kas dividen gitu ya. Kas dividen pada dividen payable. Baru nanti ketika menyusun return earning statement, kas dividennya dikurangi. Seperti itu boleh ya, seperti itu boleh. Tapi kalau yang di buku KESO ya, yang di intermediate accounting, ini kita langsung mendebit return earning ya, langsung mendebit return earning, kita kreditkan nih, kita pada saat tanggal pengumuman kita mengakui adanya utang dividen ya, dividen payable sebesar nilainya berapa ya. Kemudian ya, itu tanggal pengumuman ya, jadi tanggal pengumuman ada pengakuan utang dividen. Nah, kemudian di tanggal pencatatan, ini tidak ada jurnal. Nah, terus yang dicatat perusahaan apa? Dia akan melis ya, dia akan membuat daftar siapa saja pemegang saham yang berhak atas dividen. Ya. Kemudian alokasinya berapa saja. Nah, kemudian yang ketiga di tanggal pembayaran. Di tanggal pembayaran dia akan membayarkan utang dividennya ya.
Utang dividen yang tadi dicatat di tanggal pengumuman akan dihapuskan dan perusahaan akan menyerahkan kas untuk pembagian dividen kas. Nah, contoh transaksi untuk dividen kas ya. Misal di tanggal 2 Juni PT PKR mengumumkan pembayaran kas dividen ya sebesar Rp200. Nah, sebesar Rp200 atas 200.000 lembar saham yang terutang pada tanggal 12 Juli. Ini maksudnya 2 Juni itu pengumuman ya. Kemudian 12 Juli ini pembayarannya ya. Yang ini berarti yang dibayar ya, yang dibayar pada tanggal 12 Juli ya. Tanggal pencatatannya tanggal 22 Juni. Jadi di tanggal 2 Juni kita akan mencatat pengumumannya ya. Kita akan catat pendebitan ke return earning ya. Kita akan mengurangi return earning dan kita akan mengakui adanya utang dividen senilai Rp200 dikalikan 200.000 lembar ya. 40 juta. Nanti coba dicek angkanya ya. 1 2 3 4 5 ya 40 juta ya. Nah, return earning pada dividen payable senilai 40 juta rupiah. Kemudian di tanggal pencatatan di tanggal 22 Juni tidak ada jurnal dan di tanggal pembayaran di tanggal 12 Juli ini perusahaan akan mencatat pembayaran dividen payable akan didebit, kemudian perusahaan mengeluarkan cash senilai 40 juta. Nah, saya yakin kalian masih ingat ya akan transaksi ini ya. Selanjutnya properti dividen. Nah, properti kalau bayangan kalian kayak ini, properti itu bangunan. Apakah memberikan dividen dengan bangunan gitu ya? Terus kalau pemegang sahamnya banyak, bagi bangunannya gimana gitu ya? Nah, kalau properti dividen ini yang dimaksud adalah memberikan dividen dalam bentuk aset tapi selain kas. Nah, biasanya asetnya ini berupa investasi ya, biasanya berupa investasi ya. Nanti tata caranya teknisnya ya, kalau untuk properti dividen ya, ini nanti perusahaan ya ketika tanggal pengumuman dividen dia akan menyatakan gitu ya, akan menyatakan ulang, akan menilai ulang ya, akan membukukan ulang nilai properti yang akan diberikan sebagai dividen itu ke dalam nilai wajarnya. Jadi akan melakukan evaluasi ya dan itu akan dicatatkan sebagai akan menyatakan nilai properti ke dalam nilai wajarnya. Ya, kalau nilainya naik atau turun, dia akan mengakui adanya keuntungan atau kerugian ya atas selisih nilai properti ya. Jadi misalkan investasi ya, kalian mengenal investasi mengenal share investment ya, share investment atau debt investment. Misalkan yang diberikan adalah share investment. Dia akan lihat ya share investmentnya itu nilai wajarnya sekarang berapa nih ketika tanggal pengumuman. Jadi akan dinilai ulang dulu ya, akan dinilai ke nilai wajarnya dulu ya pada saat tanggal pengumuman. Nanti baru diberikan pada saat tanggal pembayaran. Nah, contoh transaksi untuk properti dividen ya. PT KRS melakukan transfer kepada pemegang saham beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas senilai 300 juta rupiah dengan mengumumkan dividen properti. Ya, jadi dividennya dalam bentuk investasi ya, memberikan investasinya kepada para pemegang saham di tanggal 12 Desember 2012. Untuk didistribusikan di 22 Januari 2013 dan dicatat tanggal 2 Januari 2013. Nah, pada saat tanggal pengumuman ya, sekuritas tersebut nilai wajarnya 200 juta rupiah. Nah, padahal nilai bukunya berapa nih? Carrying value ya. Carrying value nilai buku dari investasinya ini 300 juta rupiah. Kemudian ya disesuaikan nih di tanggal pengumuman nilai wajarnya turun kok, nilai wajarnya menjadi 200 juta saja. Berarti kita akan sesuaikan dulu ya, nilai investasinya kita sesuaikan dari yang 300 juta menjadi 200 juta. Berarti nilai investasinya turun ya. Kita akan jurnal untuk penurunan nilai investasinya ini dulu ya. Kita akan catat nih, nah, unrealized holding gain or loss ya.
pada misalkan ini share investment ya, misalkan share investment trading ya, misalkan share investment trading. Jadi kita akuinya di income statement ya, unrealized holding gain or loss ya, kreditnya share investment atau equity investment senilai 100 juta rupiah. Baru kemudian kita akan umumkan adanya, ya kita akan jurnal pengumuman dividen ya. Kita akan debit return earning dan kita akan mengakui adanya property dividend payable ya. Jadi utang dividen properti senilai nilai wajar dari investasinya ya, senilai 200 juta. Kemudian nah, kalau tanggal pencatatan tidak ada jurnal ya di tanggal 2 Januari. Nah, kita akan melakukan pencatatan ketika tanggal distribusi ya, distribusi dari investasi sebagai bentuk dari properti dividen ya. Kita akan debit ya properti dividen payable senilai 200 juta dan kita akan menghapuskan share investment atau equity investment ya sesuai dengan nilai wajar saat pengumuman ya, sebesar 200 juta. Nah, ini yang akan kita catat untuk transaksi properti dividen. Berikutnya ya, jenis dividen berikutnya adalah liquidating dividen. Dividen likuidasi. Maksudnya apa ya? Apakah ketika likuidasi ya perusahaan dibubarkan terus dapat dividen? Bukan ya. Dividen likuidasi ini maksudnya melikuidasi atau menghapuskan ya, menghapuskan sebagian dari ekuitas ya ketika dia memberikan dividen ya. Jadi dividennya itu tidak berdasarkan return earning. Jadi ketika nanti menjurnal itu bukan debit return earning ya, tapi dengan mendebit share premium. Ya, jadi debitnya bukan return earning tapi share premium. Jadi langsung mengurangi ekuitas ya. Nah, dividen likuidasi ini lebih kayak imbal balik ya, kayak imbal balik atas modal investasi ya daripada profit yang dihasilkan perusahaan. Nah, untuk dividen likuidasi ya contoh transaksinya, misalkan di sini PT RST menerbitkan sebuah dividen ya kepada pemegang saham biasa sebesar 220 juta rupiah. Pengumuman itu menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan ya 100 jutanya sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Nah, kalau ini ada dua komponen ya. Dari dividen nanti yang akan diberikan kepada para pemegang saham, yang 100 jutanya ini merupakan imbal balik sebagai pendapatan, jadi kita akan mendebit return earning, sedangkan sisanya ini kalau sebagai pengembalian modal ini nanti dengan mendebit ekuitas, kita akan mendebit atau mengurangi share premium. Ya, sehingga nanti ketika tanggal pengumuman kita akan mencatat nih debit return earning ini misalkan agar return earningnya tuh nggak tergerus banyak ya. Nanti sebagian besar nih, jadi sebagian pakai return earning, sebagian pakai ekuitas gitu ya. Nah, ini return earningnya akan kita debit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian kita akan mendebit share premium ordinary ya sebagai bentuk pengembalian modal ya sebesar 120 juta rupiah dan kita akan akui dividen payable ya. Kemudian ketika pembayaran kita langsung saja ya mendebit dividen payable dan kita mengeluarkan cash. Jadi untuk liquidating dividen ini sebenarnya kayak cash dividen ya, sama seperti cash dividen, cuma sumber dari dividennya itu bukan dari return earning ya, tapi dari share premium. Ini yang namanya liquidating dividen. Ya. Ini jenis dividen yang terakhir ya, jenis dividen yang terakhir yaitu dividen saham, share dividen ya. Kalau yang kalian kenal di tingkat 1 mungkin ada yang dikenalkan ya, bahwa kalau yang dividen saham itu ada yang disebut small share dividend, ada yang disebut large ya.
large share dividend ya. Jadi dividen saham kecil dan dividen saham besar. Nah, itu mungkin yang kalian kenal di tingkat 1. Nah, kalau yang di bukunya Kieso ya, ini baik small maupun large ya. Kalau small itu dividennya itu dividen sahamnya itu kurang dari 20% dari jumlah lembar saham yang beredar. Kalau yang large itu lebih dari 20% jumlah saham yang beredar gitu ya. Nah, ini kalau yang di buku Kieso baik small maupun large perlakuannya sama. Jadi dasarnya nanti adalah nilai par, bukan harga pasar saham ya. Kalau kalian yang dikenal di tingkat 1 kan kalau kalau small pakainya harga pasar, kalau large pakainya nilai par gitu kan ya. Kalau ini enggak ya, semuanya disamakan ya, baik small maupun large, acuan kita adalah nilai par saham ya. Ketika dividen saham ini tidak ada pembayaran kas ya kepada para pemegang saham. Yang pemegang saham memperoleh saham baru ya. memperoleh saham tambahan ya, memperoleh saham tambahan. Nah, dalam pencatatan dividen nanti yang jadikan acuan adalah nilai par ya. Kemudian dividen saham ini tidak mempengaruhi aset maupun liabilitas. Nanti bisa cek dari jurnalnya ya. Nanti ketika kita mengumumkan adanya dividen saham ya, kita baru mengumumkan kita akan alokasikan ke akun yang namanya ini ya, share ordinary atau ordinary share dividend distributable ya. Untuk ordinary share dividend distributable ini nanti akan kita laporkan di ekuitas ya, lapornya di ekuitas sebagai penambah saham biasa ya. Jadi nanti komponennya ada share capital ordinary, ada share premium ordinary, ada nih share ordinary dividend, ordinary share dividend distributable. Nah, itu ada akun itu. Contoh transaksi untuk dividen saham ya. Misalkan di sini PT UVW memiliki 2 juta lembar saham biasa yang beredar. Jadi yang beredar awalnya 2 juta lembar ya. Dengan nilai parnya ya, dengan nilai parnya Rp200 per lembar. Kemudian posisi laba ditahan atau return earning-nya adalah Rp700 juta. PT UVW mengumumkan 10% dividen saham, berarti small ya. Tapi kita nggak peduli, baik small maupun large sama jurnalnya ya. Maka perusahaan akan menerbitkan 10% saham baru, berarti 10% kalikan 2 juta ya, akan menerbitkan 200 ribu lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Jika nilai wajar saham saat itu adalah Rp300 per lembar, pencatatannya bagaimana? Ingat acuan kita adalah nih ya, nilai par. Nggak peduli ini harga wajar saat itunya berapa ya. Jadi nanti ketika tanggal pengumuman kita akan mencatat ya debit return earning ya pada share dividend distributable. Share dividend distributable ini dari mana ya? Kita akan hitung ini 10% kalikan jumlah lembar saham yang beredar saat itu ya, 2 juta lembar. Ingat ya, yang beredar bukan yang issued. Bukan yang terbit tapi yang beredar. 2 juta lembar kalikan harga parnya ya. Harga par dari sahamnya yaitu Rp200. Bukan harga pasar ya. Nah, tapi harga par ini 200. Sehingga kita jurnal return earning pada share dividend distributable. Ini buktinya apa? Bahwa kalau dividen saham itu tidak mengurangi ekuitas ya. Buktinya adalah nih di jurnal yang ini ya kita akan mendebit return earning. Debit return earning itu mengurangi ekuitas ya. Sedangkan yang kredit nih share dividend distributable kredit ini tadi apa? Menambah ekuitas. Jadi di satu sisi dia mengurangi, satu sisi dia menambah. Jadi sama saja ya. Jadi tidak ada pengaruh ke ekuitas ya untuk share dividen. Nanti kemudian pada saat tanggal distribusi, kita tinggal menghapuskan saja yang share dividend distributable-nya kita debit, kemudian kita akan menerbitkan saham ya, share capital ordinary senilai Rp40 juta. Ya. Berikutnya nih
share split ya, share split. Di sini sedang azan, saya izin break sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Tinggal sedikit lagi, tinggal 3 slide lagi. Ini selanjutnya ada yang disebut share split ya, share split atau pemecahan saham. Yang dipecah ini yang dimaksud seperti apa gitu ya. Jadi kalau share split ya, ini misalkan tadinya ada 1 juta lembar saham yang beredar, kemudian harga parnya misalkan 10.000. Nanti ketika di share split maka jumlah lembar sahamnya akan bertambah, tapi harga parnya akan berkurang gitu ya. Nah, untuk share split ini ya, dia tidak mengurangi nilai pasar saham ya. Kemudian tidak ada jurnal ya. Jadi share split ini kita hanya perlu membuat memo ya. Membuat memo itu jumlah lembar saham yang beredar awalnya berapa, nilai parnya berapa, kemudian setelah share split ya, jumlah yang beredar berapa menjadi nilainya berapa gitu ya. Jadi bikin memo saja, tidak ada jurnal ya. Untuk share split ini dia akan mengurangi nilai pasar, jelas ya, karena nilai parnya juga akan tersplit juga ya. Nah, karena nilai pasar nilai parnya akan tersplit ya, itu otomatis juga biasanya nilai pasarnya akan mengikuti ya. Kemudian jumlah lembar sahamnya akan bertambah ya karena dipecah tadi ya. Ini contoh untuk yang share split ya, misalkan nih ada ekuitas sebelum share split 2 for 1. Jumlah saham biasanya ini 2 juta lembar dengan nilai parnya Rp200 dan laba ditahan totalnya 200 juta. Total saham biasanya ini nilainya 400 juta rupiah. Nah, ketika sudah di share split, maka
jumlah lembar saham biasa yang beredar ini menjadi berapa? Menjadi 2 kali lipatnya ya, karena 2 for 1. Dua lembar itu untuk 1 lembar ya, jadi dipecah ya. Nah, share split ini 4 juta lembar dengan nilai parnya, yaitu ini berarti pecah jadi 2 ya. Kalau jumlah lembar sahamnya itu menjadi bertambah, kalau nilai parnya berarti berkurang ya. Jadi dibagi 2 ya, 200 bagi 2. Ini nilai parnya menjadi Rp100. Kalau secara nilai total dari ekuitas ini tidak akan berubah ya. Nilai saham biasanya tetap 400 juta. Nah, laba ditahannya juga tidak terpengaruh ya, sehingga nilai ekuitasnya ini sama saja ya, tidak akan berubah dengan adanya share split. Nah, ini sedikit tabel perbandingan ya, pengaruh dari kas dividen, pengaruh dari pembayaran kas dividen, dan pengaruh adanya dividen saham maupun share split ya. Ini kalau dari sisi untuk sisi ekuitas ya, kita lihat dari sisi ekuitasnya aja. Untuk pengumuman dividen kas ini akan mengurangi ekuitas. Mengapa? Karena kita akan di Bintaro sedang hujan terus ya. Ini jumlah ekuitasnya ini ya, ketika kita melakukan penjurnalan untuk pengumuman dividen, kita akan menjurnal return earning pada dividen payable ya. Return earning debit itu akan mengurangi ekuitas ya. Kalau ketika pembayaran ini nggak berpengaruh ya, karena ketika pembayaran kita jurnal dividen payable pada cash ya, jadi tidak ada pengaruhnya ke ekuitas ya. Kemudian kalau dividen saham nih, dividen saham tadi pengaruhnya ke ekuitas nggak ada ya, nah, tidak, jadi ekuitasnya tetap. Karena di satu sisi dia mengurangi ekuitas, di satu sisi dia menambah ekuitas tadi ya, yang return earning pada share dividen distributable. Jadi sama saja ya, yang satu plus, yang satu minus. Jadi akhirnya tetap ya untuk ekuitasnya. Share split juga pengaruh ke ekuitasnya juga tetap. Itu saja yang pengaruhnya ke sini ya, yang lainnya nanti kalian cek sendiri ya. Kemudian ini contoh penyajian ekuitas di neraca. Ini contoh laporan keuangannya PT PLN ya. Nah, ini penyajiannya di neraca. Ini ada ekuitas, kemudian ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas gitu ya. Ada modal saham ya, ada laba ditahan ya. Kemudian di sini ya PLN itu ada NCI-nya ya, karena dia punya banyak anak-anak perusahaan gitu ya. Kemudian ini perubahan ekuitas ya, laporan perubahan ekuitas. Jadi melihat nih perubahannya karena apa ya? Ini saldo 1 Januari ya. Kemudian ini saldo per 31 Desember ya. Jadi kita lihat nih penambahannya karena apa ya di sini ya. Jadi ada penambahan karena ada penambahan modal ya. Baik yang ini modal par maupun modal share premiumnya ya. Kemudian ini ada penambahan ya, ada penambahan terkait saldo laba ya, ada nggak? Ini ya, penambah saldo laba totalnya. Kemudian dividen tunai bisa dilihat nih apakah dibagikan dividen tunai atau tidak. Ya. Ini contoh penyajian laporan perubahan ekuitas. Kalau ini di neraca ya, ini laporan perubahan ekuitas. Ya. Selesai sampai di sini ya. Ini informasinya sebagian besar sudah kalian terima kan ya di tingkat 1 ya. Jadi untuk yang chapter ini kita relatif hanya tinggal mengulang saja. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa ya? Belum ada. Ya, maksudnya sudah bisa semua ya insya Allah ya. Nah, karena ini tinggal mengulang saja. Nah, kalau tidak ada, gantian belum saya. Bisa, oh, belum tentu bisa. Oke, untuk mengecek bisa atau enggak, ini saya akan share soal ya. Sekarang kalian coba kerjakan dulu nih sambil ngabuburit ya. Sambil ngabuburit kalian coba kerjakan. Ini soalnya
maksudnya dari untuk transaksi saham secara komprehensif ya. Transaksi saham secara komprehensif. Semoga ini waktu 30 menit sampai 40 menit insya Allah bisa mengerjakan ya. Nanti kita bahas di 15 menit terakhir ya. Saya share jawabannya ya. Kalian coba kerjakan dulu ya. Oke, untuk sesi Zoom-nya berarti tidak ada pertanyaan ya. Kalaupun ada pertanyaan silakan sampaikan di WA group ya. Ini berarti saya tutup. Selamat menunggu berpuasa ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. PPT-nya Terima kasih, Bu. Oke, ya PowerPoint-nya saya share di WA group ya. Baik, Bu. Saya end meeting.